Tuhan tetapkan waktu untuk segalanya, dan jika belum tiba saatnya, maka Tuhan takkan bertindak. Tindakan Tuhan punya ritme, semuanya tepat dan berprinsip. Dia tenang dan tak pernah khawatir. Tak tahukah kau, Dia maha kuasa. Jangan cemas, semua di tangannya. Berbahagialah yang setia, yang percaya Tuhan lihat hati manusia. Berkat mereka dilipat gandakan, menikmati berkatnya dalam kerajaan selamanya. Ini cara terbaik mempermalukan iblis. Segalanya telah sejak lama disiapkan. Mereka tak sabar untuk melakukan pelayanan untuk Tuhan. Dunia tampak kacau dari luar, tapi semua tampak teratur baginya. Tuhan telah siapkan untuk kau nikmati. Jangan campuri rencananya. Semua bangsa melihat kuasanya, memuji perbuatan ajaibnya. Berbahagialah yang setia, yang percaya Tuhan lihat hati manusia. Berkat mereka dilipat gandakan, menikmati berkatnya dalam kerajaan selamanya. Ini cara terbaik mempermalukan iblis. Perbuatan Tuhan bukan tak berdasar, tapi penuh hikmat dan kuasa, penuh kemegahan dan kebenaran, dan bahkan penuh dengan murkanya. Berbahagialah yang setia, yang percaya Tuhan lihat hati manusia. Berkat mereka dilipat gandakan, menikmati berkatnya dalam kerajaan selamanya. Ini cara terbaik mempermalukan iblis. Jalan percaya Tuhan adalah jalan mengasihinya. Jika percaya Tuhan, kau harus mengasihinya. Mengasihi Tuhan tak hanya membalas kasih Tuhan, atau mengasihi dengan nurani, tapi punya kasih murni untuk Dia. Nurani tak bangkitkan kasih untuk Tuhan saat kau rasakan keindahannya. Rohmu akan dijamah Tuhan, nurani bukan bekerja. Kasih murni untuk Tuhan datang dari lubuk hati. Inilah kasih berdasarkan pengetahuan benar tentang Tuhan. Saat roh manusia digerakkan Tuhan, setelah peroleh
mereka dapat mengasihi Tuhan dengan nurani mereka. Mengasihi dengan nurani ialah kasih tingkat rendah. Hanya layak terima rahmat Tuhan, tak mendorong masuknya manusia. Kasih murni untuk Tuhan datang dari lubuk hati. Inilah kasih berdasarkan pengetahuan benar tentang Tuhan. Saat manusia lihat dan rasakan kasih Tuhan, saat mereka mengenalnya, mereka dapat sungguh mengasihinya. Saat mereka lihat bahwa Tuhan layak untuk dikasihi, lihat keindahannya, mereka dapat sungguh mengasihinya. Kasih murni untuk Tuhan datang dari lubuk hati. Inilah kasih berdasarkan pengetahuan benar tentang Tuhan. Yang tak sungguh kenal Tuhan mengasihinya berdasarkan kesukaan mereka, pemahaman mereka. Kasih itu tak nyata. Saat sungguh mengenal Tuhan, mereka berbalik kepadanya. Kasih di hati mereka nyata dan spontan. Hanya orang seperti itu punya Tuhan di hati mereka. Kasih murni untuk Tuhan datang dari lubuk hati. Inilah kasih berdasarkan pengetahuan benar tentang Tuhan. Selama berabad-abad anak sungai mengalir di sekeliling kaki gunung dan mengikuti jalur yang dibuat gunung. Tak hembuh jalan pulang kembali ke sungai, lalu mengalir
Selama berabad-abad angin kencang tak berubah, terus menderu di gunung besar, meniup putaran pasir, mengunjungi gunung seperti yang sudah. Angin kencang mengancam gunung, tapi tak pernah bisa menembusnya. Adegan ini terus berlanjut, tidak berubah. Angin kencang dan gunung besar, mereka saling mengandalkan, mereka saling membatasi, saling bergantung satu sama lain. Selama berabad-abad gelombang besar terrehat, tak pernah berhenti meluas, terus menerus menderu dan bergelora. Tetapi gunung besar sedikit pun tak pernah bergeming. Gunung mengawasi samudra dan makhluk laut berkembang dan bertambah banyak. Gelombang dan gunung besar, mereka saling mengandalkan, mereka saling membatasi, saling bergantung satu sama lain. Tuhan kan penuhi alam surgawi dengan tanda karyanya, agar semua yang di bumi sujud di bawah kuasanya. Rencananya untuk satukan dunia akan tercapai, dan orang di dunia akan segera temukan tempat tujuan yang tepat. Di surga, di bumi, Tuhan kerjakan karya baru, penampakan mendadaknya mengejutkan semua orang. Wawasan mereka menjadi lebih luas dari sebelumnya. Tepat seperti inilah saat ini.
manusia tunduk di hadapan tahtanya. Dia hakimi dan kelompokkan mereka menurut keluarga mereka. Maka mereka tak lagi berontak kepadanya. Mereka kan taat dalam pengaturannya, tak bergerak serampangan. Di surga, di bumi, Tuhan kerjakan karya baru, menampakkan mendadaknya, mengejutkan semua orang. Wawasan mereka menjadi lebih luas dari sebelumnya. Tepat seperti inilah saat ini. Tuhan marah pada orang Niniwe saat Dia nyatakan kan hancurkan kota mereka, tapi mereka berpuasa pakai kain kabung. Tuhan pun melunak, hatinya berubah. Kemarahan Tuhan telah berubah menjadi belas kasihan karena pengakuan mereka dan pertobatan mereka. Saat marah kepada manusia, Dia berharap mereka bertobat agar Dia beri rahmat-Nya. Dia murka karena kejahatan kepada mereka yang mendengar Tuhan bertobat dari kejahatan, meninggalkan jalan kekerasan, kan dilimpahinya belas kasihan. Wow, oh, oh. Tiada kontradiksi di dalam pengungkapan watak Tuhan. Tuhan mengungkapkan hakikat yang sangat berbeda. Saat sebelum dan setelah Niniwe bertobat, maka orang pun dapat lihat realita hakikat Tuhan. Hakikatnya telah terbukti tak mungkin disinggung. Saat marah kepada manusia, Dia berharap mereka bertobat agar Dia beri rahmat-Nya. Dia murka karena kejahatan kepada mereka yang mendengar Tuhan bertobat dari kejahatan, meninggalkan jalan kekerasan, kan dilimpahinya belas kasihan. Oh, oh, oh. Tuhan gunakan sikapnya untuk memberitahu orang tentang, bukannya Tuhan tak mau tunjukkan belas kasihannya, tapi sedikit saja yang sungguh bertobat, meninggalkan kejahatannya. Sikap Tuhan pada Niniwe, ungkap rahmat-Nya dapat diperoleh bila manusia mau bertobat, hati Tuhan kan berubah. Saat marah kepada manusia, Dia
Dia pimpin kita ke dalam karya Tuhan. Kita telah lalui ujian dan didikan, juga telah diuji dengan maut. Kita tahu keadilan kemegahannya, menikmati belas kasih-kasihnya. Kita lihat hikmat kuasa keindahan, keinginannya selamatkan manusia. Dalam firman manusia biasa ini, kita tahu hakikat watak Tuhan. Kita tahu sifat hakikat manusia. Lihat jalan keselamatan, kesempurnaan. Karena firman-Nya kita mati dan lahir baru. Firman-Nya buat kita merasa bersalah, menyakitkan tapi juga bawa penghiburan dan damai sukacita. Kadang kita seperti musuh dibakar oleh murkanya, seperti domba di pembantaiannya. Kadang seperti biji matanya, kita umat yang diselamatkannya. Kita domba hilang yang Dia cari. Dalam firman manusia biasa ini, kita tahu hakikat watak Tuhan. Kita tahu sifat hakikat manusia. Lihat jalan keselamatan, kesempurnaan. Pandang rendah, hibur, dorong, bimbing, terangi kita. Hajar, disiplinkan, bahkan kutuk kita. Siang malam Dia lindungi, rawat kita. Selalu di sisi kita, beri perhatian. Dia telah bayar harga untuk kita. Kita telah nikmati Tuhan dalam firman, dan lihat tempat tujuan yang Dia beri. Dalam firman manusia biasa ini, kita tahu hakikat watak Tuhan. Kita tahu sifat hakikat manusia. Lihat jalan keselamatan, kesempurnaan. Zaman tak seperti zaman anugerah dan Taurat. Karya akhir zaman untuk bangsa di luar Israel, menaklukkan mereka di depan Tuhan, agar kemuliaan-Nya penuhi semesta. Makhluk bumi terus
meneruskan kemuliaannya ke semua bangsa dan generasi, agar makhluk di bumi di surga lihat kemuliaan Tuhan yang Dia peroleh. Karya akhir zaman ialah penaklukan akhir dari keseluruhan zaman, akhir dari rencana pengelolaan Tuhan, dan akhir dari penderitaan manusia di bumi. Karya akhir zaman bukan petunjuk hidup atau bawa semua manusia ke zaman baru. Itu tak berarti bagi rencana pengelolaannya dan keberadaan manusia. Karyanya berlangsung 6.000 tahun, kan tiada lagi jengkam si jahat. Karya akhir zaman ialah penaklukan akhir dari keseluruhan zaman, akhir dari rencana pengelolaan Tuhan, dan akhir dari penderitaan manusia di bumi. Waktunya habis, Tuhan kan kalahkan iblis dan kan ambil kembali kemuliaannya, dan jiwa-jiwa yang jadi miliknya. Ini akhir karyanya di bumi, maka Dia takkan jadi daging lagi, Rohnya takkan lagi bekerja di bumi. Dia akan ciptakan ulang umat manusia, suatu umat yang kudus, kotanya yang setia. Karya akhir zaman ialah penaklukan akhir dari keseluruhan zaman, akhir dari rencana pengelolaan Tuhan, dan akhir dari penderitaan manusia di bumi. Di bumi. Di bumi. Di bumi. Bacalah perjanjian lama untuk melihat karya zaman, hukum Taurat
bangsa Israel mengikut Tuhan. Bacalah perjanjian baru untuk kenal karya Tuhan di zaman kasih karunia. Terima kepemimpinan Tuhan di zaman sekarang. Bila kau ingin tahu karya akhir zaman, kau harus memasuki karyanya kini. Sebab ini karya baru yang tak ada di Alkitab. Kini Tuhan telah jadi daging dan bekerja di Tiongkok sejak zaman kasih karunia. Orang tak tahu Tuhan buat karya lebih baru dan besar melampaui Israel dan nubuat para nabi. Betapa luar biasa karyanya di luar nubuat, melampaui imajinasi dari manusia. Karya itu jalan yang belum pernah ada, belum pernah dilihat oleh manusia. Siapa sanggup menulisnya di Alkitab, dicatat tanpa ada satu pun hilang? Siapa sanggup menulis karya agung yang melawan tradisi dalam buku kuno? Karya sekarang bukan sejarah, lampauilah Alkitab untuk jalan di jalan baru, melampaui nubuat dan sejarah. Kau kan mampu menjalani jalan itu dengan benar, masuk ke dalam karya barunya. Orang tak tahu Tuhan buat karya lebih baru dan besar melampaui Israel dan nubuat para nabi. Betapa luar biasa karyanya di luar nubuat, melampaui imajinasi dari manusia. Yeah. Orang tak tahu Tuhan buat karya lebih baru dan besar, melampaui Israel dan nubuat para nabi. Betapa luar biasa karyanya di luar nubuat, melampaui imajinasi. Yeah, melampaui imajinasi dari manusia.
berarti roh Tuhan jadi daging. Tuhan sendiri jadi daging. Karyanya dalam daging adalah karya roh yang dilakukan dalam daging. Hanya daging Tuhan bisa genapi pelayanan inkarnasi Tuhan. Hanya inkarnasi Tuhan bisa ungkapkan pekerjaan ilahi. Makna penting inkarnasi Tuhan ialah manusia biasa lakukan karya Tuhan. Dia lakukan karya ilahi dalam daging dan kalahkan iblis. Dengan jadi daging untuk berkarya, Dia tunjukkan iblis dia daging. Tuhan sekarang ialah manusia biasa, tapi bisa menaklukkan dunia. Dia tunjukkan iblis dia daging, namun dia dapat kalahkan iblis, dapat tebus umat manusia dan dapat taklukkan manusia. Makna penting inkarnasi Tuhan ialah manusia biasa lakukan karya Tuhan. Dia lakukan karya ilahi dalam daging dan kalahkan iblis. Tujuan iblis merusak manusia. Tujuan Tuhan selamatkan manusia. Iblis jerat manusia ke jurang maut. Tuhan selamatkannya dari sana. Iblis buat manusia menyembahnya. Tuhan buatnya tunduk pada kuasanya. Sebab Dia Tuhan segala ciptaan, ya Dia Tuhan segala ciptaan. Makna penting inkarnasi Tuhan ialah manusia biasa lakukan karya Tuhan. Dia lakukan karya ilahi dalam daging dan kalahkan iblis. Semua ini dicapai lewat dua inkarnasi. Dagingnya ialah persatuan kemanusiaan dan keilahian, dan punya kemanusiaan normal. Makna penting inkarnasi Tuhan ialah manusia biasa lakukan karya Tuhan. Dia lakukan karya ilahi dalam daging
Hakikat Tuhan tak hanya untuk dipercayai, tapi juga untuk dikasihi. Namun tak banyak orang percaya yang tahu hal ini. Keindahannya tampak di karyanya, dan orang dapat menemukannya ketika mereka mengalami karya Tuhan. Keindahan Tuhan dirasakan lewat pengalaman. Tiada yang menemukannya tanpa mengalaminya di kenyataan. Orang tak berani mengasihi Tuhan atau coba mengasihinya. Mereka tak tahu bahwa Tuhan itu indah. Dia mengasihi manusia, Dia patut dikasihi. Tuhan layak dikasihi. Untuk tahu itu kau harus terlibat dengannya. Saat Dia ke bumi, manusia lihat perbuatannya yang nyata dan wataknya yang nyata dan normal. Semua ini lebih nyata dari konsep Tuhan di surga. Tuhan layak dikasihi. Tuhan layak dikasihi. Kasih kepada Tuhan di surga tidaklah nyata dan penuh konsep manusia. Kasih kepada Tuhan di bumilah yang nyata. Lewat karyanya Dia buat manusia mengenalnya, dan Dia beroleh kasih mereka dengan datang di antara manusia, buat mereka alami kenyataannya. Jika Petrus tak hidup dengan Yesus, dia tak mungkin mengasihinya. Kesetiaannya dibangun atas keterlibatannya dengan Yesus. Orang tak berani mengasihi Tuhan atau coba mengasihinya. Mereka tak tahu bahwa Tuhan itu indah. Dia mengasihi manusia, Dia patut dikasihi. Tuhan layak dikasihi. Untuk tahu itu kau harus terlibat dengannya. Saat Dia ke bumi, manusia lihat perbuatannya yang nyata dan wataknya yang nyata dan normal. Semua ini lebih nyata dari konsep Tuhan di surga. Tuhan layak dikasihi. Tuhan layak dikasihi. Jika Tuhan tak jadi daging, karyanya tak dapat dialami, maka kasih manusia pada Tuhan tercemar imajinasi. Kasih akan Tuhan di surga tak senyata kasih pada Tuhan di bumi. Sebab konsep Tuhan di surga dibangun atas hayalan, bukan atas yang mereka lihat atau yang mereka alami. Manusia yang rusak tak tahu ada Tuhan. Di penciptaan kemuliaan Yahweh sertai Adam Hawa. Lalu mereka rusak, kehilangan kemuliaan dan kesaksian. Saat berontak dan tak lagi hormati Tuhan, sekarang Dia berkarya untuk pulihkan semua kemuliaan, agar semua menyembahnya, bersaksi di antara ciptaan.
Manusia ditaklukkan melalui karya firman, penghakiman hajaran, dan kutuk nundukkan mereka. Pemberontakan mereka disingkat untuk tunjukkan bahwa mereka jahat dan cemar, tunjukkan kebenaran Tuhan. Sekarang Dia berkarya untuk pulihkan semua kemuliaan, agar semua menyembahnya, bersaksi di antara ciptaan. Ini harus terjadi pada tahapan karya penaklukan di akhir zaman ini. Firman yang kan taklukkan dan insafkan manusia, mereka yang Tuhan taklukkan harus dihakimi firman-Nya. Bila kau taati firman, bukan kemauan sendiri, maka kau telah ditaklukkan firman Tuhan. Oh, sekarang Dia berkarya untuk pulihkan semua kemuliaan, agar semua menyembahnya, bersaksi di antara ciptaan. Ini harus terjadi pada tahapan karya penaklukan di akhir zaman ini. Karya penaklukan di akhir zaman. Ada orang benar, Ayub namanya, yang takut Tuhan dan jauhi kejahatan. Perbuatannya dipuji Tuhan. Hidup Ayub bermakna dan punya nilai. Diberkati Tuhan tapi digoda iblis dan diuji Tuhan. Sebab Ayub bersaksi untuk Tuhan, Dia layak disebut orang benar. Apapun yang telah Ayub lalui, hidupnya bahagia tak menderita. Ayub bahagia sebab tak hanya diberkati atau dipuji Tuhan, tapi juga karena pengejaran untuk hormati dan menyembah Tuhan. Ayub bahagia. Berpuluh tahun setelah Ayub diuji, hidupnya lebih berarti dan bermakna. Dia kejar keyakinan, pengakuan, ketundukan
bukan pada kedaulatan Tuhan. Poin penting hidupnya telah ditandai dengan pengejaran ini. Karena itu dia hidup damai dan berakhir dengan bahagia. Apapun yang telah Ayub lalui, hidupnya bahagia, tak menderita. Ayub bahagia sebab tak hanya diberkati atau dipuji Tuhan, tapi juga karena pengejaran untuk hormati dan menyembah Tuhan. Ayub bahagia dalam pencarian Ayub untuk takut Tuhan. Dia mengenal kedaulatan Tuhan. Lewat pengalaman itu dia sadar betapa ajaib perbuatan Tuhan. Ayub senang karena dia telah bergaul dengan Tuhan, karena pengenalan dan pemahaman antara dia dan Tuhan. Ayub bahagia. Ayub bahagia sebab tak hanya diberkati atau dipuji Tuhan, tapi juga karena pengejaran untuk hormati dan menyembah Tuhan. Ayub bahagia. Dia bahagia karena penghiburan sukacita dari pengenalan kehendak Tuhan, dan hormatnya setelah melihat betapa ajaib, indah, dan setianya Tuhan. Ayub bahagia. Tuhan telah nyatakan firman-Nya kepadamu, dan langkahmu selanjutnya adalah melakukannya. Dan Tuhan akan melakukan karya pencerahan dan bimbingan selagi kau melakukan firman. Seperti itulah tujuanmu. Biarkan firman berdampak dalammu, memahaminya dalam praktik. Mungkin kau berjuang memahami firman, tetapi pengamalan mengatasi kekurangan ini. Banyak kebenaran kau harus tahu dan lakukan. Inilah fokusmu. Kau harus tahu dan lakukan kebenaran. Inilah fokusmu. Yesus menderita 33,5 tahun karena melakukan kebenaran. Dia melaksanakan
buktikan bahwa agar karya Tuhan berhasil butuh kerja sama manusia. Ini hal yang harus kau pahami, harus kau pahami. Jatuh dalam
kehendaknya. Inkarnasi Tuhan akhir zaman kasih karunia, berfirman untuk sempurnai cerahi manusia, dan buang tempat Tuhan yang samar dari hati orang. Karya Yesus yang dulu berbeda, Ia bermujizat dan menyembuhkan. Wartakan Injil kerajaan sorga, disalib untuk tebus semua orang. Jadi di benak manusia, seperti inilah Tuhan. Tuhan inkarnasi akhir zaman, genapi dan ungkap semua lewat firman-Nya. Dalam firman-Nya kau lihat siapa Ia, dalam firman-Nya kau lihat Ia Tuhan. Inkarnasi Tuhan akhir zaman, buang tempat Tuhan yang samar dari hati orang. Lewat firman nyata dan pekerjaannya di tengah manusia. Manusia tahu kenyataan Tuhan, tak percaya Tuhan yang samar. Lewat firman Tuhan yang berinkarnasi, Ia sempurnakan orang, genapi semua. Ini pekerjaan yang Tuhan kan selesaikan di akhir zaman. Tuhan inkarnasi akhir zaman, genapi dan ungkap semua lewat firman-Nya. Dalam firman-Nya kau lihat siapa Ia, dalam firman-Nya kau lihat Ia Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi di bumi, hanya berfirman. Lewat firman-Nya kau lihat siapa Ia, perkasa, rendah hati, berkuasa. Pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi di bumi, hanya berfirman. Lewat firman-Nya kau lihat siapa genapi dan ungkap semua lewat firman-Nya. Dalam firman-Nya kau lihat siapa Ia, dalam firman-Nya kau lihat Tuhan inkarnasi akhir zaman, genapi dan ungkap semua lewat firman-Nya. Dalam firman-Nya kau lihat siapa Ia, dalam firman-Nya